Eee, Tentunya kami dari dunia usaha, tidak semua dalam keadaan menyetujui hal ini. Karena apa? Kita bekerja itu kan sesuai dengan sektor usaha kita. Kemudian sektor usaha ini berhubungan dengan klien-klien kita. Nah, ini memang, tidak dipungkiri ada beberapa, bidang usaha yang bisa mengikuti apa yang akan dilakukan, bahwa ada pembatasan jam kerja mulai jam 8 dan jam 10. Tapi tidak semua sektor usaha yang, bisa menerima hal ini. Ini yang perlu mungkin menjadi pertimbangan. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Nur bahwa memang, pembatasan, transportasi massal, dari pribadi ke massal ini yang perlu sekali mungkin menjadi pertimbangan bahwa kita tahu di mana, masuk ke Jakarta ini bukan berarti masuk semua ke Jakarta. Ada juga yang tentunya Jakarta ini tempat, pelintasan dari, eee, teman-teman yang ada di Botabek. Sehingga Jakarta semuanya menjadi tempat untuk, eee, bukan hanya sebagai tujuan, tetapi juga lintasan. Ini juga, perlu disampaikan karena, 21 juta yang tadi disampaikan Pak Nur, betul memang karena semua teman-teman lebih baik kita menggunakan motor, lebih efisien, berharapnya seperti itu. Nah, ini yang saya pikir ini kompleks sekali, problem yang ada. Jadi kebijakan yang harus nanti dibuat adalah bagaimana, dengan kondisi kompleks yang kita alami ini jangan sampai nanti dunia usaha, malah justru, tidak efektif dan tentunya tidak produktivitasnya terjaga gitu. Itu yang saya pikir ini dilematis sekali dan, jangan sampai, teman-teman juga memberikan masukan-masukan yang nanti, pengusaha yang akan mendapatkan dampak yang negatif, itu Mas. Oke, baik. Bu Diana, andai kita bicara sektor usaha, sebetulnya sektor usaha apa saja yang kiranya bisa menyesuaikan terhadap pembagian jam kerja ini dan kiranya sektor mana saja juga yang tidak bisa sebetulnya menyesuaikan dengan cara pembagian 2 jam kerja seperti ini? Ya, tentunya kalau bidang industri, kita pasti akan mengalami kesulitan karena, industri itu, tidak bisa dibuat, setengah-setengah atau sepotong-sepotong ya. Nah, kalau, saya berpikir bahwa gini, dunia pendidikan ini mungkin lebih fleksibel selain daripada ASN. Nah, karena dunia dunia pendidikan ini, banyak, kita tahu bahwa, bahkan kendaraan yang digunakan untuk kita mengantar anak sekolah, itu justru bisa lebih banyak dibanding dengan kita yang bekerja. Kita bisa kasih contoh saja pada saat liburan. Kalau hari libur seperti sekarang saja kita bisa lihat bahwa, kemacetan agak terurai. Nah, ini mungkin bisa pertimbangan nanti seperti Pak Nur sebagai pakarnya untuk, melihat bagaimana, kalau dunia pendidikan yang perlu dibidik lebih awal sehingga, jam sekolah itu tidak harus sama dengan jam kerja. Nah, ini salah satunya. Kemudian kalau, sektor industri yang tadi saya sampaikan, itu jangan sampai nanti sektor industri, teman-teman mengalami produktivitas yang tidak diharapkan. Nah, ini juga perlu, adanya pembebasan dari, apabila akan diberlakukan hal ini. Jadi mereka harus menentukan, dari jam kerjanya itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing sektor. Itu Mas.